Baik, kali ini kita membahas tentang luas lingkaran. Nah, luas lingkaran. Kemarin kita bahas keliling. Ada yang ingin dipertanyakan dulu tentang keliling? Baik, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa toh? Nah, kemarin kita bahas keliling ya. Keliling itu apa? Nah, sudah kita bahas. Nah, kita bahas sekali ini adalah bahas luas lingkaran. Jadi, menyelesaikan soal permasalahan dalam matematika itu ada 3 tahap. 1, kamu memahami soal itu, memahami permasalahan itu sebenarnya apa, ya. Jadi cara memahami itu gimana, Tan? Cara memahami itu ya sudah, kamu baca berulang-ulang soalnya, kemudian dipahami apa maksud dari soal itu. Nah, kalau yang ditanyakan luas, berapakah luas bangun di samping? Berarti kamu mencari luasnya. Oh, berarti ini mencari luas. Luas apa? Luas lingkaran. Nah, itu memahami. Langkah yang kedua adalah menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya. Oh, berarti mencari luas. Berarti langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya, oh, berarti menggunakan rumus luas. Ya, saat lingkarannya tidak penuh, hanya setengah. Oh, berarti dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Nah, setelah menentukan langkah-langkahnya, kemudian diselesaikan. Menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara apa? Ya, dihitung sampai ketemu jawabannya. Kalau nggak dihitung, ya berarti nggak benar soalnya, nggak benar jawabnya. Gitu ya. Nah, kita memahami dulu luas itu apa, Totat? Luas bareng, luas lingkaran. Nah, apa itu luas? Misalkan ada sebuah lingkaran gini, ya. Nih lingkarannya, lihat semua fokus ke layar ya. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Nah, yang dimaksud luas itu yang mana? Kalau kemarin kita bahas keliling, sekarang kalau keliling kemarin yang berwarna garis yang berwarna biru ini, garis yang berwarna biru ini keliling ya. Berarti kalau keliling itu berarti kamu mencari panjang garis yang berwarna biru ini. Itu keliling. Nah, luas itu adalah ini. Luas itu ya permukaannya ini. Ya, permukaan dari apa? Lingkaran ini. Yang diarsir itulah yang dimaksud sebagai luas lingkaran. Kalau kamu sekarang menatap HP atau menatap komputer, nah itu berarti layarnya itu adalah luasnya, ya permukaannya itu, ya. Nah, begitu juga dengan lingkaran ini. Yang dimaksud luas itu permukaan ini. Permukaan itu luasnya berapa? Nah, daerah yang berada di dalam arsir atau garis lengkung lingkaran, gitu ya. Nah, sekarang ini kamu juga perlu memahami ini. Misalkan ada sebuah bentuk gini. Ada lingkaran. Kemudian kita arsir ini. Nah, kalau bentuknya lingkaran seperti ini yang ditanyakan berapa berapa bagian luas lingkaran yang diarsir? Berapa bagian ini? Yang diarsir itu berapa bagian? Setengah bagian. Per dua. Betul, 1/2 atau setengah.
Maksudnya 1/2 itu apa, Tat? Maksudnya 1/2 itu adalah satu bagian, nih, satu bagian, karena yang diarsir tadi satu, ini satu kan, satu bagian dari 2 potongan. Nah, potongannya kan 2 kan? Nah, satu bagian dari 2 potongan. Potongannya kan menjadi 2 kan ini, yang diarsir dan yang tidak diarsir. Ya kan, jadi 2 potongan. Maka bentuk pecahannya 1/2. Sehingga kalau yang ditanyakan berapa luas lingkaran berapa luas bangun yang diarsir, berarti 1/2 dikali dengan apa? Luas lingkaran. Karena bentuknya ini adalah lingkaran. Bentuk fullnya ya, bentuk satu, kalau utuh itu kan satu lingkaran. Itu kan? Oke. Lagi, misalkan contoh, kita ke halaman baru aja. Nih. Contoh lagi. Semua menatap ke layar ya. Misalkan Ustadz punya bentuk lingkaran kayak ini. Biar nanti kamu paham. Mana toh sebenarnya luas itu. Nah, nih. Oke. Sekarang yang diarsir ini. Nah, ini. Saat pengen satu anak yang menjawab. Coba Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Ya, Us. Nah, bagian yang diarsir ini berapa bagian? 2. Bentuk pecahannya? 2/3. Nah, ini yang diarsir ini adalah 2/3 bagian. Betul Mbak Ayu, terima kasih. Nah, berarti kalau nanti ditanyakan berapa luas daerah yang diarsir, berarti 2/3 dikali dengan luas lingkarannya. Ya, karena ini bentuknya lingkaran, bentuknya fullnya. Ya, saat ini kenapa 2/3? Karena ini dipotong menjadi 3 bagian tadi ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kalau dibuat pecahannya berapa ini? 1/3, ini juga 1/3, ini 1/3. Ya, yang diarsir kan 1/3, ini 1/3. 1/3 tambah 1/3 ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebutnya sama. Tinggal dijumlahkan atasnya. 2, 3-nya tetap. 2/3. Gitu ya. Oke. Lagi, contoh lagi. Biar nanti paham, ada soal seperti ini. Misalkan ini ya. Ini aja. Jadi nanti paham kamu yang dimaksud lingkaran ini apa. Gitu ya. Ini berapa bagian nih? Ada yang mau jawab? 2/3. Yakin? Kalau nanti dimasukkan ya, ayo. Kalau dicari luasnya bisa? Oh. Nggak tahu. Oke. Berapa bagian ini? Ada yang jawab 2/3. Yang lain? Berapa? Apa? 2/6. Apa? 2/6. Mas Karel 2/6. Ada yang menjawab lagi? Aku 2/3. Oh, Mas Kiki 2/3. Aku jawaban boleh nggak, Us? Boleh, apa? Sama kayak Karel. Ya sama Karel. Coba deh,
Ini ya, lihat semua ke sini ya. Kalau kamu bingung, ini dibuat penuh aja. Nah, misalkan dibuat garis bantunya. Nah, terbentuklah sebuah lingkaran. Garis ini kita perpanjang. Nah, ini juga kita perpanjang. Nah, jadi sebuah bentuk lingkaran yang dipecah menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dipotong menjadi 6 bagian. Yang diarsir hanya 2. Berarti 2 per 6 bagian. Kalau disuruh mencari luasnya, berarti 2 per 6 dikali luas lingkarannya. Paham ini? Paham? Oke. Kalau ada seperti ini. Oke, ada yang menjawab berapa bagian ini? Aku 3 per Oh, 6. berapa? Hah? 3 per 6. 3 per Iya. 6 ya. Iya. Oke, betul. 3 per 6. Ini ya, kalau kita buat garisnya, nih garis putus-putusnya jadi sebuah lingkaran. Terpotong menjadi 6 bagian. 3 per 6. 3 per 6 kalau disederhanakan jadi? Sederhanakan jadi? 1 per 3. 1 per 3. 1 per 3 atau 1 per 2? 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Betul, kita memahami keliling lingkar apa? Memahami pecahan lagi ini. Oke. Kalau ini saya panjangan garisnya. Berapa bagian ini yang diarsir? Tak bantu lagi. Ini ada garis ke sini. Berapa bagian? Tak bantu lagi. Ini ada garis ke sini. 4 per 8 enggak tahu. 4 per 8. Ada yang lain? 5 per 8. Ada yang 5 per 8, ada yang 2 per 8. 5 itu, Ustaz. 5 per 8. Ya. 5 per 8. Tuh, ini kalau kita luruskan, kita hubungkan menjadi sebuah garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 per 8 bagian. Kalau disuruh mencari luasnya, ya udah tinggal dikali dengan luas lingkarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Sekarang mencari luas lingkaran. Sebenarnya
rumus luas lingkaran itu apa toh? Nah, misalkan nih ya, lihat ke layar. Saat kita mencari luas lingkaran bareng-bareng. Oke, ada sebuah lingkaran kayak gini yang diarsir. Nah, lingkaran ini kita potong menjadi kecil-kecil. Ya, kita potong menjadi kecil-kecil, kemudian kita susun. Nah, ini kita potong ya. Set. Nah, kita ambil, kita susun seperti ini. Ya. Lagi kita potong dengan bagian yang sama. Kita potong, set, kita susun. Jadi seperti ini. Semua lihat ke layar ya. Set, kita potong lagi. Kita susun jadi seperti ini. Nah, kita potong terus, kita susun. Bolak-balik ya, menyusunnya ke atas, ke atas, bawah gitu ya. Kita bolak-balik nyusunnya. Nah, ke atas. Kita susun. Ini ke bawah. Susun ke atas. Lagi susun. Bawah. Sampai habis ya potongannya. Nah, sampai habis. Terus. Aduh, bikin pusing. Nah, kita susun bolak-balik semuanya. Terus kita potong. Nah, sudah terbentuklah. Pusing lihatnya pusing Gimana? lama-lama. Pusing lama-lama ngelihatnya. Oh, karena garisnya ya? Ya. Ya, karena mungkin garisnya. Ya, mohon maaf, ini tidak nyaman di mata. Gitu ya. Nah, oke. Yang bagian kanan ini, itu kita potong. Kita potong jadi 2 sama besar. Kemudian potongannya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi bentuk apa, Dek, ini, Dek? Bentuk apa ini? Panjang. Betul. Bentuknya jadi persegi panjang. Ya. Dengan panjang bawah, dengan ini ya lebarnya. Lebarnya adalah jari-jari. Lebarnya itu jari-jari, yang bawah itu adalah setengah keliling lingkaran. Saat ini kenapa PR? Kenapa itu PR? Karena tadi kan ini kan lingkaran penuh ya, ini tadi lingkaran penuh. Tapi ini yang diambil hanya bawah, maka ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran kan rumusnya ini, setengah kali 2 kali pi kali R. Ini kita coret-coret, tinggal pi kali R kan. Nah, makanya ini pi R, ini di atas juga pi R. Nah, masih ingat rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Betul, panjang kali lebar. Maka ini, saya sebentar ambil pen dulu. Ini P ya, PR itu P, R itu adalah lebar. Maka pi kali R, ya kan? P-nya itu adalah PR, ini P. Sedangkan L, ini adalah lebarnya. Maka PR kali R. Nah, inilah rumus luas lingkaran. Pi kali R pangkat 2. Bisa juga, mohon maaf ini nggak usah tulis di sini ya. Mestinya pakai pulpen. Bisa juga 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Ya. Nih, ini kalau yang diketahui D. Tat sebenarnya pakai ini aja boleh enggak toh, pi R kuadrat? Boleh. Asalkan nanti D-nya D-nya itu kamu bagi 2. Ya. D-nya itu D-nya ini dijadikan R. Misalkan D-nya 10. Tat, ini mau tak jadikan R aja. Lah ya sudah, berarti R-nya berapa kalau D-nya 10? 5. Lima. Oh, 5. Setengahnya
Ini dibagi 2. Kan R itu kan setengahnya D. Ya. Pakainya yang ini aja, PR kuadrat. Ya udah, R-nya ini berarti 5. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Tat, kok ini bisa ketemu 1/4 pi D kuadrat? Dijelaskan enggak ini? Ini asalnya juga dari sini. Juga dari, misalkan, kan ruasnya pi R kuadrat. R itu berapanya D, Dek? R itu berapanya D? Tengah. Nah, setengah. R itu setengahnya D, berarti pi kali dalam kurun setengah D pangkat 2. Pi. Setengah kali setengah berapa? Setengah pangkat 2 kan setengah kali setengah. Setengah kali setengah? Setengah dikali setengah. 1. 1 kali 1 berapa? Berempat. Iya enggak? Kan. 1 kali 1? 1. 1 per 2 kali 2? 4. 4. Berarti setengah kali setengah itu 1/4. 1/4 dikali D pangkat 2. 1/4 pi kali D pangkat 2. Inilah rumus asalnya. Kalau pakai ini aja boleh, pi R pangkat 2 boleh. Ya. Oke, contoh soal satu aja. Hitunglah luas bangun datar berikut. Ya. Nih. Diketahui ini D-nya 35 ya. In 35 itu adalah D-nya. Ya. Nah, ini saat beri trik ya nanti. Saat beri trik. Triknya kita pakainya rumusnya tetap pi kali R pangkat 2. Tat lah itu yang diketahui D, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa yang diketahui D. Kita pakainya pi kali R pangkat 2. Coba. Berarti R-nya berapa, D? R-nya berapa? 11,5. Berapa? 11,5. Berapa? Kalau 35 bagi 2, Ustaz. Nah, 35 per 2. Kita buat gini. R-nya 35 per 2. Ya kan? D itu kan, R itu kan sama dengan D per 2. D dibagi 2. Ya kan? 35 bagi 2. Betul? Gini ya. Paham ya ini? Oke. Kita pi-nya pakai 22 per 7. Kenapa? Karena ini ada 35. 35 kan, nah, 35 per 2 dipangkat 2. Ya kan? Atau 22 per 7 dikali 35 per 2 dikali 35 per 2. Nah, ini kan bisa dicoret. 7 dengan 35. Ya kan? Ini 1. Ini berapa ini? 35 bagi 7? 5. Ini bisa kita coret dengan 22. Ini 11. Ini 1. Berarti 11 kali 55 kali 35. Berarti 55 dikali 35 dibagi 2. 55 kali 35 kita kalikan. Ini kali ini 25, nyimpen 2. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. 3 kali 5, 15, nyimpen 1. 35 kali 5 tambah 1, 16 ya.
Oke, ditambahkan 5, ini 12, ya kan? Ini 9, ini 1. 1925 dibagi 2. Dibagi 2. 19 bagi 2, 9 ya. 9. Ini 18. 1, 12, 6. 12 bagi 2, 6. 6. 6. Ini 12 habis 5-nya turun. Ini 2 ya. 4, 10,5. Berarti 962,5 sentimeter kuadrat persegi, sentimeter persegi. Ya, begitu. Nah, untuk tugasnya yang dikumpulkan ke kelas 7, buka modul kalian halaman 7475 kalau nggak salah. Coba dibuka. Modul 7475. Iya benar, ada aktivitas 2 kalau nggak salah. Benar enggak? Benar? Bener, Us. Nah, halaman 74, 75, nomor 1 dan 5 saja. Nomor 1 dan 5 saja. Berarti nomor 2, 3, 4-nya nggak usah gitu. Nggak Ustaz. usah. Nomor 1 dan Kasih, 5 saja. Us. Hah? Terima kasih, Us. Nomor 1 dan 5 saja. Kamu kerjakan 1 sama 5 pasti susah itu karena Enggak susah. Enggak susah Mas Izi. Coba aja. Nomor 1 dan 5 kerjakan di buku folio. Di buku folio kalian, kemudian nanti difoto, dikirim ke kelas 7. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Nggak ada, Us. Baik.